Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linier dengan metode simplex. Pada soal ini tujuan kita adalah meminimumkan fungsi tujuan f sama dengan 15x1 ditambah 12x2 ditambah 15x3 ditambah 18x4 dengan 4 kendala, yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 24, x3 ditambah x4 kurang dari sama dengan 50, X1 ditambah X3 lebih dari sama dengan 40, dan X2 ditambah X4 lebih dari sama dengan 30. Serta semua variabel bernilai lebih dari sama dengan 0. Setiap kendala harus diubah menjadi bentuk persamaan agar bisa diproses dengan metode simplex. Untuk kendala bertanda kurang dari sama dengan, kita menambahkan variabel slack sehingga menjadi X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 24, dan X3 ditambah X4 ditambah S2 sama dengan 50. Untuk kendala bertanda lebih dari sama dengan, kita mengurangkan variabel surplus lalu menambahkan variabel artifisial agar persamaan dapat masuk ke fase 1. Sehingga X1 ditambah X3 dikurang S3 ditambah A1 sama dengan 40, dan X2 ditambah X4 dikurang S4 ditambah A2 sama dengan 30. Dengan demikian, keseluruhan sistem sudah berada dalam bentuk persamaan dan siap digunakan dalam metode simplex. Selanjutnya, tabel fase 1 dibentuk dari 4 persamaan yang sudah diubah ke bentuk standar. Lalu setiap baris diberi basis awal sesuai variabel yang masuk pertama kali, yaitu S1 untuk kendala pertama, S2 untuk kendala kedua, A1 untuk kendala ketiga, dan A2 untuk kendala keempat. Setiap kolom mengisi koefisien dari masing-masing variabel, yaitu X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, A1, dan A2 sesuai persamaannya. Misalnya baris S1 menunjukkan persamaan X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 24, sehingga koefisien X1 dan X2 bernilai 1, S1 bernilai 1, dan variabel lain bernilai 0. Baris S2 berasal dari X3 ditambah X4 ditambah S2 sama dengan 50. Baris A1 berasal dari X1 ditambah X3 dikurang S3 ditambah A1 sama dengan 40, dan baris A2 berasal dari X2 ditambah X4 dikurang S4 ditambah A2 sama dengan 30. Pada bagian bawah terdapat baris W, yaitu fungsi tujuan untuk fase 1 yang merupakan perjumlahan semua baris artifisial sehingga menghasilkan koefisien 1 pada X1, X2, X3, dan X4 serta koefisien min 1 pada S3 dan S4 dengan RHS sebesar 70. Tabel ini menjadi titik awal untuk menjalankan perhitungan simplex fase pertama. Sekarang kita masuk ke tabel fase 2, yaitu di sebelah kiri ada kolom basis, variabel yang sedang aktif di solusi. Di bagian atas ada variabel keputusan X1 sampai X4, variabel slack ada S1 sampai S4, dan variabel artifisial A1 dan A2. Kolom paling kanan RHS menunjukkan nilai hasil sementara tiap variabel dasar. Baris CJ berisi nilai koefisien fungsi tujuan dari tiap variabel. ZJ adalah total kontribusi dari variabel dasar sekarang, dan CJ min ZJ menunjukkan apakah nilai fungsi tujuan masih bisa diperbaiki. Karena ini kasus minimasi, kita ingin membuat nilai fungsi tujuan sekecil mungkin. Jadi, variabel yang akan masuk basis adalah variabel dengan nilai CJ min ZJ yang paling negatif. Setelah tahu variabel mana yang masuk, kita cari variabel yang akan keluar basis dengan cara rasio tes. Langkah berikutnya adalah pivot, yaitu mengubah kolom variabel yang masuk menjadi kolom identitas. Artinya kita ubah nilai kolom itu supaya hanya ada satu angka 1 di bagian pivot dan 0 di baris lainnya.
Lalu ulangi proses ini sampai semua nilai CJ min ZJ lebih besar atau sama dengan 0. Saat itu solusi optimal sudah tercapai, artinya nilai fungsi tujuan sudah minimum. Setelah menjelaskan fase 1 dan fase 2, diperoleh solusi optimal, yaitu tertera di sini X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 24, X3 sama dengan 40, X4 sama dengan 6, dengan nilai fungsi minimum F min sama dengan 15 dikali 0 ditambah 12 dikali 24 ditambah 15 dikali 40 ditambah 18 dikali 6. Kita jumlahkan, yaitu semuanya 996, jadi F min yaitu 996. Pada soal nomor 2 ini, kita akan memaksimalkan fungsi tujuan F sama dengan 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3 dengan kendala x1 ditambah x2 dikurang 3x3 kurang dari sama dengan 6 dan 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 7 serta x1, x2, x3 nya lebih dari sama dengan 0. Karena bentuknya pertidaksamaan, kita tambahkan variabel slack S1 dan S2 agar menjadi persamaan, yaitu X1 ditambah X2 dikurang 3X3 ditambah S1 sama dengan 6 dan 4X1 dikurang X2 ditambah 2X3 ditambah S2 sama dengan 7. Basis awal diambil dari S1 dan S2 sehingga tabel iterasi pertama terbentuk dengan baris S1 dan S2 sebagai variabel dasar. Nilai CJ min ZJ dihitung dari koefisien fungsi tujuan karena nilai ZJ awal masih 0 sehingga diperoleh CJ dikurang ZJ sama dengan 8, 2, min 10, 0, dan 0. Karena ini kasus maksimasi, variabel yang memiliki nilai CJ min ZJ paling besar yaitu X1 akan masuk ke basis. Untuk menentukan variabel yang keluar, dilakukan uji rasio dengan membagi nilai kanan atau RHS-nya dengan koefisien positif pada kolom X1. Yaitu 6 dibagi 1 sama dengan 6 untuk S1 dan 7 dibagi 4 sama dengan 1,75 untuk S2. Rasio terkecil adalah 1,75 sehingga variabel S2 keluar dari basis. Pivot terjadi pada elemen di perpotongan kolom X1 dan basis S2. Langkah berikutnya adalah melakukan operasi baris agar kolom X1 menjadi kolom identitas. Kemudian diperoleh tabel baru untuk iterasi kedua dengan basis baru X1 dan S1. Dari tabel terakhir, kita peroleh nilai X1 sama dengan 2,6, X2-nya sama dengan 3,4, dan X3-nya sama dengan 0. Fungsi maksimumnya kita dapatkan yaitu 8 dikali 2,6 ditambah 2 dikali 3,4. Karena X3-nya 0 maka kita tidak masuk hitungan, maka dijumlah hasil akhirnya yaitu 27,6. Berarti F max-nya itu 27,6. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.